Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Selamat menikmati hari baru karunia Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Bacaan kita pada pagi ini dari Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih terus menganugerahkan kehidupan bagi kami semua. Memulai hari karuniamu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, kiranya firman-Mu ini dapat kami pahami dengan baik, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami boleh hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Amin. Tema perenungan kita, bertambah besar, bertambah pula hikmatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan bagaimana Yesus di masa remajanya. Disebutkan dalam bacaan kita bahwa ia telah berumur 12 tahun. Yesus seperti anak-anak pada umumnya. Ia bertumbuh secara fisik dan rohani, juga pengetahuan. Di usia itu juga Yesus sudah menunjukkan sikap yang patuh terhadap ajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Yesus ikut bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah, di mana sudah menjadi ketentuan hukum Taurat bahwa mereka semestinya berada di sana, meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh dan tentu memerlukan biaya juga, namun itu tidak menyurutkan semangat mereka, juga semangat Yesus. Menjadi pengingat bagi kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dan juga anak-anak. Sudahkah kita mengutamakan persekutuan? Sudahkah kita lebih merindukan bait Allah dibandingkan kegiatan-kegiatan kita yang lain? Dan memang penting bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di situ pengenalan kita akan Tuhan dan hikmatnya semakin bertambah. Yesus pada usia yang masih sangat muda, ia sudah memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya ibadah itu. Yesus yang pada saat itu juga tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan orang tuanya, bukanlah untuk menyulitkan orang tuanya, tetapi karena ia mau menunjukkan tujuannya datang ke dunia ini. Ia ingin menunjukkan kepada kedua orang tuanya bahwa ia tinggal di rumah bapaknya.
Pada saat orang tuanya mendapatkannya, ia sedang bercakap-cakap dengan para guru agama. Yesus duduk bersama-sama dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya penuh hikmat, tetapi juga memiliki hasrat yang kuat untuk meningkatkan dan menyampaikan hikmat itu. Di masa kecil kita, atau bahkan masa muda kita mungkin lebih suka untuk keluar bermain, nongkrong bersama dengan teman-teman kita, daripada mendengarkan pengajaran. Belajar dari Yesus, mari kita duduk bersama dengan orang-orang yang dapat menjadikan kita lebih baik lagi dan dapat menambahkan hal-hal yang positif bagi diri kita. Hal yang menarik juga bahwa Yesus mengalami pertumbuhan sebagai seorang anak yang memerlukan tuntunan dari orang tuanya. Semua anak tentu membutuhkan ini dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, perlu untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat mengasuh anak-anak yang Tuhan karuniakan. Orang tualah yang akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ini tentu menjadi tantangan bagi setiap orang tua agar terus memperlengkapi diri, agar mampu menjadi orang tua yang menuntun sang anak, agar anak dapat mengalami tumbuh kembang yang sehat, baik itu secara fisik maupun secara rohani. Menjadi anak yang semakin bertambah besar, akan bertambah juga pengetahuan dan hikmatnya, sehingga menjadi anak yang disukai Allah dan manusia. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa, kita berdoa. Dalam keyakinan iman, kami terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih atas lindungan-Mu, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk terus mau mengenal Tuhan dalam hidup kami semua. Kami sebagai anak, kiranya terus merindukan persekutuan dengan Tuhan, mau bertumbuh menjadi anak yang semakin disukai Allah dan juga manusia dalam tuntunan orang tua yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, juga dalam tuntunan Tuhan sendiri. Juga selaku orang tua, sekiranya terus memperlengkapi diri dalam hikmat Tuhan untuk menjadi orang tua yang mampu menuntun dan menjadi teladan bagi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ini. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat-Mu, kiranya kami boleh bekerja, kami boleh berusaha dengan tekun, dan itu semua akan membawa hasil yang terbaik bagi kami semua untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menimba ilmu di bangku sekolah dan bangku kuliah, Tuhan tuntun, kiranya boleh terus tekun dalam belajar, dan juga akan semakin tekun untuk mengenal Tuhan. Juga bagi setiap orang tua, kiranya Tuhan yang akan menolong dalam tugas dan tanggung jawab, juga atas pertolongan Tuhan akan menjadi orang tua yang menuntun anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami berdoa juga bagi sesama kami yang mungkin memulai hari ini dengan duka, pergumulan, bahkan dalam kekurangan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan dan mencukupkan segala kebutuhan mereka sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Pemerintah kami juga Tuhan yang akan menolong, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, kiranya terus melingkupi mereka agar boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Seluruh kegiatan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau yang akan terus menolong kami, menjagai kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, dan permohonan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong kita semua. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.